Halo semua, saya Selilo dari kelas 12 IPS 2. Hari ini saya ingin menceritakan tentang COVID-19, yaitu Coronavirus Disease 19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 pertama kali diidentifikasikan di kota Wuhan, di Provinsi Hubei, China pada Desember 2019. COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Jumlah kasus positif virus corona ini terus bertambah. COVID-19 sebelumnya dikenal sebagai novel 201, novel coronavirus penyakit pernapasan. Sebelum Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan nama resmi sebagai COVID-19 pada bulan Februari 2020. Nama corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan korona matahari. Para ilmuwan pertama kali mengisolasi virus corona pada tahun 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas. Kemudian pada tahun 1965, dua orang peneliti, Tyrrell dan Binoy, menemukan bukti virus corona pada manusia yang sedang flu biasa melalui kultur organ trakea embrionik yang diperoleh dari saluran pernapasan orang flu tersebut. Pada akhir 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi yang meneliti stran virus pada manusia dan hewan. Di antaranya termasuk virus infeksi bronkitis, virus hepatitis tikus, dan virus gastroenteritis babi yang dapat ditularkan. Yang semuanya telah ditunjukkan secara morfologi sama seperti yang terlihat melalui mikroskop elektron. Kelompok virus baru yang bernama virus corona kemudian secara resmi diterima sebagai genus virus baru. Dampak COVID pada ekonomi, virus corona 2 bulan terakhir ini menjadi topik permasalahan di dunia internasional, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia. Permasalahan tersebut terjadi pada sektor pariwisata yang mengalami penurunan sangat drastis akibat pelarangan penerbangan sementara oleh pemerintah Indonesia dari Tiongkok, serta perdagangan ekspor dan impor Indonesia Cina, terutama pada komoditas buah-buahan dan hewan. Menurut Ketua Umum Asosiasi Eksportir Sayur dan Buah Indonesia, Hasan Joni Wijaja, sejak ada kabar tentang virus corona, para pembeli di Cina langsung menghentikan pembelian. Para eksportir buah yang paling menangis adalah mereka melakukan penjualan atau pengiriman barang dengan skema CNF, atau pembayaran yang dilakukan setelah barang tiba di pelabuhan tujuan ekspor. Bahkan ada yang sudah mengirim barang di kapal, namun di tengah perjalanan terjadi pembatalan. Tak hanya impor, beberapa produk ekspor Indonesia ke Cina juga berpotensi melemah. Secara otomatis, negeri tirai bambu tersebut akan mengurangi jumlah permintaannya. Terlebih lagi, secara global, banyak pabrik di Cina yang mengurangi produksi karena penduduk tidak bisa bekerja akibat virus COVID ini. Dan dampak pada pendidikan, meningkatnya virus COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai imbauan, peraturan, dan kebijakan yang diberikan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Sangat disesali imbauan tersebut masih diabaikan oleh sejumlah orang. Karena berdampak sangat fatal, virus ini sangat mudah menyebar dan menyerang kekebalan tubuh dengan cepat, bahkan banyak merenggut korban jiwa. Bukan hanya Indonesia yang melawan virus COVID-19, dan solusi yang diberikan pemerintah terhadap COVID-19 untuk meniadakan aktivitas pembelajaran di sekolah diganti dengan sistem daring atau pembelajaran melalui online agar mencegah penularan COVID-19. Bahkan ujian akhir sekolah yang sudah terjadwal akhirnya diputuskan untuk ditiadakan demi menyelamatkan para siswa dari penyebaran COVID-19. Pencegahan COVID-19. Yang pertama, menjaga kesehatan imun tubuh. Di saat-saat seperti ini, pastikan kita benar-benar menjaga kesehatan. Jangan biarkan imun dalam tubuhmu menurun karena virus akan mudah menyerang ketika imun menurun. Ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk jaga imun tubuh kamu. Yang pertama, perbanyak konsumsi sayur dan buah. Kedua, cukup istirahat. Kelola stres, rutin berolahraga minimal 30 menit sehari.
Hindari rokok dan alkohol dan minum air mineral minimal 1,5 liter per hari. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Kamu pasti sudah mengetahui bahwa cuci tangan merupakan cara yang ampuh untuk membunuh kuman atau virus yang ingin masuk ke dalam tubuh. Usahakan mencuci tangan menggunakan air dengan sabun minimal selama 20 detik. Jika kamu kesulitan mendapatkan air, kamu bisa menggunakan hand sanitizer dan tisu basah yang mengandung minimal 70% alkohol. 3. Terapkan etika ketika bersin dan batuk. Tutup mulut dengan tisu jika kamu saat batuk dan bersin. Jika kamu sedang tidak membawa tisu atau masker, kamu bisa menutup mulutmu dengan telapak tangan. Tapi pastikan kamu tidak menyentuh bagian muka yang bersentuhan dengan orang lain dan segeralah mencuci tangan hingga bersih. Hal ini dilakukan agar lingkungan kamu tidak tertular. 4. Menjaga jarak, social distance. Ayo dukung keluarga, kerabat dimulai dari diri kita sendiri untuk tidak berpergian kecuali benar-benar penting. 5. Gunakan masker bila sakit. Tidak ada yang lebih tahu tubuh kita kecuali diri kita sendiri. Jika kamu mulai merasa kurang enak badan, seperti batuk-batuk dan bersin, pastikan kamu menggunakan masker. Apalagi bila kamu sedang berada di tempat umum. Ini merupakan pencegahan virus corona terpenting. Dan pastikan masker bekas kamu gunting agar tidak seorang pun dapat memakainya lagi. 6. Hindari makan daging tidak matang. Melihat situasi seperti ini, memakan daging lebih baik dihindari. Apalagi memakan daging hewan liar, dan itu tidak sehat untuk tubuh kita. Dan opini saya adalah jika kamu mulai merasa tidak enak badan atau mengalami gejala virus corona seperti demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, dan juga letih lesu, segeralah ke dokter untuk mengetahui kondisi tubuhmu. Jangan lupa menjaga kebersihan dan kesehatan kamu. Semoga kita semua terjaga dari penularan virus corona.